Baiklah, kami akan menampilkan review artikel Big Data di sektor kelautan kelompok 10. Yang pertama adalah konsep analisis Big Data untuk informasi maritim perairan Indonesia menggunakan Key-means algoritma yang berada di jurnal Informatik, Information System, Software Engineer and Application. Volume dan halaman, volume 3 halaman 44 sampai 52. Yang dirilis pada tahun 2021. Penulis Bita Fargazen. Yang direview oleh Sapar Hidayat tanggal 15 September 2022. Berikutnya ada tujuan penelitian, yaitu analisis data untuk informasi perairan Indonesia. Next. Dan ada juga subjek penelitian, yaitu kondisi dan geografis lokasi perairan Indonesia. Metodenya ada pendahuluan, tinjauan, pustaka, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Dari jurnal tersebut ada hasil penelitian, yaitu penggunaan Big Data di Indonesia di sektor maritim Indonesia, khususnya dalam mendukung visi Indonesia sebagai dunia sumbu maritim. Untuk jurnal yang kedua adalah aplikasi Big Data Teknologi Pelabuhan Indonesia. Berada di jurnal Informatik and Electronics Engineering. Yang memiliki volume dan halaman volume 2 halaman 36 sampai 41. Yang dirilis pada tahun 2020. Penulis Fajar Ciputra Daengbani. Reviewer Sapar Hidayat pada tanggal 15 September 2022. Berikut ada tujuan penelitian, yaitu sistem manajemen pelabuhan di Indonesia harus punya peran penting dalam mendukung keputusan proses pembuatan keputusan berbasis komputer. Subjek penelitian, aplikasi Big Data di pelabuhan Indonesia. Ada beberapa metode penelitian, kumpulan bahan seperti publikasi relevan pada desain dan implementasikan Big Data dalam sistem pendukung keputusan. Dari jurnal tersebut ada hasil penelitian, yaitu perubahan signifikan Big Data, peluang dalam berbagai perspektif khusus tentang sistem manajemen informasi bisa meningkatkan mereka untuk mengumpulkan data yang sangat besar di produksi perubahan drastis transformatif. Untuk jurnal berikutnya akan dijelaskan oleh Aditya Baby Pratama Pudi. Baik, saya akan menjelaskan tentang Big Data sistem pendukung perencanaan kapal dasar menggunakan Big Data dalam logistik maritim untuk simulasi pembuatan permintaan. Jurnal Marine Science and Engineering tahun 2022. Penulis Dimas Angga Fahri Musofar, Kuniro Hamada, Yujiro Miyake, and Shun Kawamura. Reviewer Aditya Baby Pratama Pudi. Tanggal 15 September 2022. Next. Tujuan penelitian. Pertumbuhan ekonomi menciptakan dinamis perubahan di pasar global, termasuk industri maritim. Permintaan besar untuk transportasi kargo industri mempromosikan gerakan dan pergantian kapal intensif. Next. Subjek penelitian. Perubahan dinamis pasar global, permintaan mempengaruhi perkembangan pasar.
Metode penelitian, pendahuluan, tinjauan, pustaka, dasar konsep, pengembangan, model CHG, perhitungan biaya, alokasi kapal algoritma, studi kasus, dan pembahasan catatan penutup. Hasil penelitian. Dalam studi ini, kami telah mengusulkan sebuah peningkatan perencanaan dasar kapal sistem pendukung kami, mengembangkan kapal algoritma alokasi untuk mempertimbangkan rincian biaya dan emisi GRK atribut. Selanjutnya, manajemen Big Data Transportasi Maritim. Halaman dan volume vol 3 halaman 121 sampai 141. Tahun 2020. Penulis Marja Jovic, Edvard Hijan, Rebecca Marks, Berit Gebhardt. Reviewer Aditya Baby Pratabudi. Tanggal 15 September 2022. Tujuan penelitian, Big Data dapat memberikan mendalam pemahaman korelasi pada transportasi maritim. Demikian meningkatkan pengambilan keputusan. Subjek penelitian, menganalisis Big Data dengan laut konferensi transportasi. Metode penelitian, pendahuluan, Big Data di umum, Big Data di transportasi maritim, tantangan pengumpulan data efisien, dan pengolahan perspektif masa depan penggunaan Big Data di maritim transportasi. Hasil penelitian, data besar dan analisisnya menyediakan pengertian mendalam tentang kausalitas dan korelasi di laut transportasi meningkatkan keputusan pembuatan. Terima kasih. Selanjutnya yang akan menjelaskan Junson Sapardan. Saya akan menjelaskan Big Data in the Maritime Industry. Jurnal Nasimor, halaman 56-61, tahun 2018, penulis Mario Milicevic, Ines Obradovic, reviewer Johnson Sapardan Silitonga, tanggal 15 September 2022. Tujuan penelitiannya memberikan gambaran tentang aplikasi Big Data di industri maritim, khususnya dalam optimasi logistik, peningkatan keselamatan, dan efisiensi energi. Subjek penelitiannya menganalisis kinerja kapal dan data navigasi yang dikumpulkan. Metode penelitiannya mengumpulkan data operasional dari kapal yang bergerak seperti data mesin dan data sesuai kebutuhan. Hasil penelitiannya, semua data yang sudah terkumpulkan dan tergambarkan akan langsung dikirimkan ke pusat data. Selanjutnya, ada artikel The Future of Data in the Maritime Sector, Driving Change Strokes Geospatial. Jurnal Maritim, halaman 3 sampai 18. Tahun 2020, penulis Baltic Exchange. Reviewer Johnson Sapardan Silitonga, tanggal 15 September 2022. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman efisiensi dan kinerja untuk pengurangan emisi dalam operasi maritim yang lebih luas. Subjek penelitiannya dari data tersebut adalah data dari kapal bertujuan untuk memberikan pembaruan global. Lalu ada metode penelitiannya dengan cara mengatur semua pengiriman ke jalur menuju masa depan yang lebih produktif dan menguntungkan. Hasil penelitiannya adalah perubahan yang efektif dan langgeng membutuhkan partisipasi dari semua pihak dalam maritim untuk membuat platform dengan nilai industri yang sebenarnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya, Bang. Yo. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia, saya dari kelompok 12. Bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui kondisi geografis lokasi perairan di Indonesia? Ini reviewnya dari Sapar. Terima kasih.
Bisa diulang apa pertanyaannya? Soalnya apa kali? Bising kali. Bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui kondisi geografis lokasi perairan di Indonesia? Apakah ada lagi? Izin bertanya, Bang. Oke. Pertanyaannya, bagaimana perubahan signifikan yang terjadi terhadap sistem manajemen pelabuhan Indonesia di Jurnal Informatics and Electronic Engineering? Terima kasih. Atas nama siapa? Faiz Arafi dari kelompok 11. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Saya, Bang. Ya. Saya Muhammad Noval dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kerja kapal algoritma alokasi dari jurnal Marine Science and Engineering. Sekian, terima kasih. Bisa diulang, Bang? Ya, Bisa diulang? Bisa diulang? pertanyaannya bagaimana cara kerja kapal algoritma alokasi Oke. Oke, Ya. oke, terima kasih. Oke Bang, izin bertanya Bang. Bang Johnson. Yo. Kenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Saya dari kelompok 9. Ingin bertanya, kenapa pertumbuhan ekonomi menciptakan dinamis perubahan di pasar global? Sekian, terima kasih. Izin bertanya, Yo. saya Nurul Syahira dari kelompok 12. Ingin bertanya, mengapa perubahan dinamis pasar global permintaan mempengaruhi perkembangan pasar? Terima kasih. Bang, izin bertanya, Bang. Oke. Bagaimana data kapal itu memberikan pembaruan global? Dalam kurung jurnal yang direview oleh Johnson. Ya, Bang. Terima kasih. Bisa diulang, Bang? Bisa diulang? Aduh. Bagaimana data kapal itu memberikan pembaruan global? Oke. Terima kasih, Bang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Claudia. Jawabannya adalah dengan mengumpulkan data geografis perairan Indonesia dan mendeteksi kondisi perairan Indonesia. Ya, bagaimana, Pak Cindy? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Noval. Cara kerja kapal algoritma alokasi adalah
mengumpulkan data alokasi sehingga bisa mendeteksi rute perjalanan terdekat dan menghemat waktu perjalanan. Terima kasih. Gimana, Muhammad Novel? Terima kasih Bang atas jawabannya. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Faiz. Jawabannya adalah perubahan signifikan adalah mengumpulkan data dalam jumlah besar agar dapat mengetahui hingga memperbesar peluang dalam berbagai perspektif perdagangan dan perhubungan transportasi. Itu. Terima kasih Bang atas jawabannya. Apakah jelas? Ya, jelas Bang. Terima kasih Bang. Oke. Untuk pertanyaan kelompok 12 yang kedua, saya akan menjawab. Boleh diulangkan pertanyaannya lagi tadi? Untuk kelompok berapa, Bang? Untuk kelompok 12, pertanyaan kedua. Pertanyaannya, mengapa perubahan dinamis pasar global permintaan mempengaruhi perkembangan pasar? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya karena dengan dinamis pasar global bisa lebih memperkenalkan perdagangan secara luas. Oke. Oke, jawabannya saya terima. Untuk pertanyaan yang belum dijawab, boleh diulangkan tadi? Oke, Bang. Pertanyaan saya belum dijawab, Bang. Oke. Di sini saya Siapa? akan bertanya, kenapa pertumbuhan ekonomi menciptakan dinamis perubahan di pasar global? Baiklah, tunggu. Mohon kasih waktu sebentar ya. Iya. Dari pertanyaan saya itu tadi dari jurnal Aditya Pratama. Ya, tunggu sebentar ya, Bang. Dari Haikal kan? Iya, Bang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Haikal. Itu jawabannya itu karena pertumbuhan dinamis sangat menunjang kemajuan pasar global, khususnya perdagangan. Apakah bisa diterima? Oke, Bang Johnson, terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Atau pertanyaan yang belum dijawab?
Tidak ada. Oke, terima kasih. Hanya itu presentasi dari kami kelompok 10. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.